Misteri Rumah Koppel Part 3. Kemunculan bola api. Dengan napas terengah, dia berucap, "Di koppel sebelah, tepat di kebun pisang mereka, ada sosok pocong. Bukan hanya satu, tetapi banyak." Terangnya membuat suasana menjadi runyam. Harti yang mendengar kita bercerita sampai beranjak keluar, penasaran. Dilihatnya kita yang tengah berkumpul dan bercerita kisah horor. Sesekali aku melihat ke arah Harti. Matanya menerawang jauh, menelisik setiap jengkal lahan luas yang gelap. "Assalamualaikum," ucap Bowo yang baru datang. "Waalaikumsalam," jawab kita. Bowo adalah orang yang polos dan setiap kata yang dia ucapkan membuat kita terpingkal. "Wok, kamu tahu? Rumah koppel sebelah yang jauh di sana ada banyak pocong berkerumun," tanya Parmin. Bowo lantas duduk di sebelahnya. "Iya, tahu. Mereka berkerumun karena ada hajatan," jawab Bowo sambil menyeruput kopi. Kita yang mendengar mulai tertawa kecil. "Hajatan apa, Wok?" tanyaku dengan nada tinggi, seolah percaya dan kaget dengan apa yang Bowo ucapkan. "Tuyul sunatan," jawabnya dengan wajah polosnya sambil menyeruput kopi. Sehabis bertanya, aku menyeruput kopi. Belum selesai tertelan, aku mulai memuncratkan kopi. Untung ke bawah, kalau tidak bisa-bisa kena muka Parmin. Sedangkan Harti menggelengkan kepala dan melangkah masuk. "Lah, kalau tuyul sunat, siapa yang nyunatin?" tanyaku setengah tertawa. Bowo menunjuk ke arah Parmin. Muka Parmin ketakutan sambil tertawa. Kita mendorong tubuh Parmin seraya berucap, "Udah Min, sana kamu sunatin dulu tuh tuyul." "Bercandanya jangan ginilah, aku takut," ucap Parmin dengan wajah yang memucat. Kita melepaskannya. Parmin kembali duduk dan agak jauh dari tempat Bowo duduk. "Tetapi Wok, kata Parmin di sana banyak pocong," tanya Pak Sardi setengah teriak. Kita tertawa kecil sedangkan wajah Parmin terlihat suram. "Iya, karena pocong duluan yang datang dan mereka sedang mengantri prasmanan," jawab Bowo yang tengah merokok sambil mengeluarkan asapnya. Wush, kita tertawa terpingkal, begitu juga Parmin. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka pun akhirnya pamit untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Suatu malam kami menghadiri kumpulan keluarga asal Jawa Tengah. Setelah selesai acara kumpulan, kami biasanya meluangkan waktu untuk main remi. Tak terasa, jam menunjukkan pukul 2 pagi dan kami pamit untuk pulang. Di tengah jalan, kami dihadang sekawanan babi hutan. Motor sengaja aku pelankan karena takut. Di antara para babi, ada babi yang bertubuh paling besar. Bulu surainya panjang dan berwarna perak, tampak jelas karena malam ini terang bulan. Terlihat wajah Harti memucat. Kita berdoa supaya mereka tak mengganggu. Mereka keluar hutan mungkin untuk mencari makan di wilayah warga. Alhamdulillah, ternyata mereka tak mengganggu, seolah tak melihat keberadaan kami. Waktu jagoan kecilku umur 2 bulan, ada tetangga agak jauh main ke rumah untuk mengajakku main kerambol. Dengan senang hati aku meladeni ajakannya. Pukul 9 malam, tak ada siapapun yang datang selain suara sayup-sayup yang terdengar. Entah suara apa, yang jelas kami tak meladeni suara tersebut karena saking fokusnya bermain. Tak lama Harti keluar. "Mas, ngapa nyalain radio kenceng banget? Ini kan sudah malam," ucapnya setengah berteriak. Aku dan tetangga warga saling menatap. Kami tak mengerti mengapa Harti berkata seperti ini. Sedangkan sedari tadi kami hanya bermain karambol. "Bukannya kamu yang nyalain radio? Radio kan ada di kamar," tanyaku penasaran. "Tadi aku sedang di WC. Bukannya Mas yang nyalain radio?" tanya Harti balik. "Dari tadi aku belum beranjak dari tempat duduk," jelasku. Suasana menjadi hening. Kita terdiam untuk sesaat. Wajah Harti mulai memucat dan kita terdiam untuk sesaat. Tadi aku dengar ada suara orang tengah berjalan di belakang kamar mandi, seperti orang tengah membawa radio, tetapi suara radionya malah datang dari arah kamar, ucapnya lirih. Belakang kamar mandi adalah jalan setapak.
jalannya ditumbuhi rerumputan yang tinggi. Karena itu jalanan tersebut tak pernah dilalui sama orang. Dengan sedikit rasa takut, Harti memberanikan diri masuk ke dalam kamar. Dia heran ketika melihat bacaan ayat kursi yang dipajang di atas lemari tertelungkup. Harti keluar kamar. Dia berjalan cepat menuju gudang untuk mengambil paku dan palu. Setelah apa yang dia cari sudah dia dapatkan, dia langsung balik ke kamar dan memasangnya, memaku bacaan ayat kursi di keempat sudutnya. Dok, dok, dok. Mendengar Harti yang berisik, aku teriak, "Mengapa tidak besok saja? Setannya sudah berani masuk." Jawab Harti dengan nada teriak. Kami saling menatap. Kami tertawa kecil mendengar apa yang Harti ucapkan. Beberapa hari telah berlalu. Sore ini ada yang berkunjung 3 guru, 1 mantri, dan satunya lagi orang yang mengantar guru. Total ada 5 yang berkunjung. Ditambah kami, jadi kita sekarang ber-7. Sementara si kecil kami biarkan di kamar. Kita ngobrol di depan. Di depan ada kursi panjang yang mampu menampung 5 orang. Sebagai tuan rumah, kami mempersilahkan mereka duduk, sementara kami sendiri memilih untuk berdiri. Kita berbincang masalah daerah ini. Sebentar lagi maghrib, tepat di tengah asiknya kita mengobrol, terlihat ada balon besar terbang ke udara. Warnanya oranye. Kita terdiam dan menatap ke arah balon tersebut. Lirih berucap salah satu dari kita. "Balon dari mana? Kok gak meletus? Bukannya di sana ada rumput tinggi dan banyak alang-alang." Entah siapa yang mengucap kalimat tersebut, karena mata kita hanya tertuju sama balon besar itu. Balon itu naik ke angkasa dan blem, pretak, pretak, terjatuh seperti ledakan. Kopel berguncang seperti gempa. Kita memegang apa yang kita dapat. Karena panik, aku tak sengaja memegang Bu Erni. Bu Erni menatapku. Kami saling menatap. Tiba-tiba telinga terasa panas. Rupanya Harti sedang menjewer telingaku. Kita tertawa. Harti melakukan itu juga dengan unsur bercanda. Katanya, "Bercanda sih bercanda, tetapi kok telingaku sakit beneran?" Gumamku dalam hati. Sementara ledakan tersebut membakar apa yang ada di sekitar. Kebakaran. Kita berdiri untuk memastikan. Tetapi tak ada api sedikit pun, seolah api besar tersebut padam dengan sendirinya. Suasana langsung hening. Kita berusaha mencerna masing-masing tentang apa yang sempat kita lihat. "Duh, takut. Itu apa ya?" tanya Bu Erni. "Mirip ke Mamang." Kita bergumam. "Berarti bukan balon, bola api, atau sihir?" tanya Bu Erni ketakutan. Sontak kita berlarian. Kita masuk ke kopel masing-masing. Aku dan Harti masuk ke kopel dengan perasaan bimbang. Kami ke kamar dan Harti langsung mendekap anaknya. Harti ketakutan. Keesokan pagi kami bertanya kepada para warga sekitar. Tetapi tak ada dari mereka pun yang tahu, apalagi mendengar. Beberapa bulan kemudian, warga Jawa Tengah mendapat pinjaman gamelan dari Pemda setempat. Rencananya mau diadakan ketoprak. Gamelan disimpan di dalam gudang kopel sebelah yang berada di depan. Kopel yang ditempatin dulu jadi makin ramai. Melihat ramainya kopel membuatku tak takut meninggalkan Harti dan Joko, anak kami yang kala itu ada tugas yang lumayan jauh karena hampir menunggu 2 hari untuk pulang pergi. Setelah maghrib, warga baru memulai latihan ketoprak. Harti merasa tenang karena banyak warga yang duduk di depan kopel dan bersambung